اللهم رب الشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Ibu dan Bapak pemirsa Ngopi TV rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Teriring salam salawat kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau yang suci, pada para nabi, orang-orang soleh teladan sepanjang sejarah. Kiranya Ibu Bapak memperhatikan salam yang saya sampaikan di awal adalah salam yang kita baca dalam sholat kita. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Baru kemudian kita membaca salam bagimu dan rahmat Allah dan keberkahannya. Dalam sholat juga kita baca ungkapan-ungkapan salam ini dalam tahiyat kita. Nah, mengapa? Satu, Al-Quran itu mengingatkan kita. Dan Al-Quran tinggal keyakinan kita. Apakah Al-Quran hanya berlaku keberkahannya untuk dunia ini saja atau juga untuk alam keabadian? Karena dalam Al-Quran itu ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat An-Nisa, surat keempat, ayat 86. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan kalau ada orang menyampaikan kepadamu salam, dan Al-Quran menyebutnya sebagai tahiyyat, sebagai penghormatan. Salam itu bentuk penghormatan. Kalau ada orang menyampaikan hormatnya kepadamu dengan menyampaikan salam, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik. Dengan yang lebih baik. Bi ahsana minha aw rudduha. Jawablah salam itu dengan yang lebih baik atau yang sama. Dan kita yakin ketika kita menyampaikan salam pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebetulnya baginda Nabi juga menyampaikan salam pada kita. Bahkan salam yang pasti lebih baik dari salam yang kita sampaikan. Kalau kita berpegang kepada ayat Al-Quran ini, maka kalau ada orang menyampaikan kepada kita Assalamualaikum, baiknya kita jawab dengan Waalaikumsalam warahmatullah. Lebih
kita menyampaikannya dengan yang lebih baik. Gimana kalau ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita jawab juga minimal dengan yang sama. Jangan kalimat yang panjang itu, kita cukup jawab dengan Waalaikumsalam saja. Kalau orang menyampaikannya panjang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawab juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau lebih baik bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi ingin jawab lebih baik, misalnya bisa ditambahkan dengan menyebut nama-nama Allah Ta'ala yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu sudah mudah-mudahan lebih baik. Kalau ada orang menyampaikannya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, kita sampaikan lagi dengan nama-nama Allah yang tak terhingga itu, masih banyak. Atau teriring doa, semoga sehat, walafiat, bahagia, dan seterusnya. Yang kedua, mengapa kita sampaikan salam itu? Karena ayat Al-Quran mengingatkan kita dalam setiap apapun yang kita lakukan, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wajib didahulukan, wajib diutamakan. Al-Quran mengingatkan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 6. Mudah mengingatnya. 3 tambah 3 sama dengan 6. Dalam ayat surat Al-Ahzab surat 33 ayat 6 ini, yang saudara bisa lihat keberkahan ayatnya dalam layar saudara. An-nabiyyu aula bil mu'minin. Baginda Nabi wajib didahulukan oleh orang-orang yang beriman, bahkan dari diri mereka sendiri. Jadi kalau kita mengucapkan, ini adabnya, kalau kita hendak mengucapkan salam pada orang lain, maka baiknya dahulukan dengan mengucapkan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kalau kita hendak masuk ke dalam rumah misalnya, sebelum kita ucapkan salam, dahului dengan kalimat ini. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Baru kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dalam riwayat-riwayat hadis fadilah, sebetulnya ada anjuran setelah itu kita baca, kalau kita masuk rumah, tentu kalau tidak ada kegiatan-kegiatan lain dan sebagainya, itu dianjurkan kita membaca 3 kali surat Kulhu, lalu membaca Falak bin Nas masing-masing sekali, dan surat Al-Fatihah sekali. Itu bagian dari, katakan, amal-amal yang insya Allah mendatangkan keberkahan bagi diri kita, keluarga kita, maupun rumah kita. Nah, di antara salam yang kita sampaikan adalah salam untuk para nabi, para rasul, teladan orang-orang soleh itu dalam sejarah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Di antara teladan orang soleh yang sedang kita kisahkan dalam rangkaian The Prophetic Wisdom ini adalah Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam, yang Allah Ta'ala kisahkan tentangnya walaupun tanpa disebutkan namanya dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Kahfi, mulai dari ayat 60 sampai ayat ke sekitar 70-an, walaupun sebetulnya ada ayat-ayat lain yang terkait dengan itu, perintah Allah Ta'ala kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam untuk menemui seorang hamba yang kami beri ilmu dari sisi kami, kami beri rahmah dari sisi kami. Ini juga istilah asal usul yang kita sebut ilmu laduni. Kalau ibu dan bapak mendengar kata laduni, itu sebetulnya berangkat dari surat Al-Kahfi ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan mereka berdua, Nabi Musa dan ghulamnya ini, menemui seorang hamba dari hamba-hamba kami. Al-Quran menggunakan kata abdun min ibadina,
abdan min ibadina, hamba dari hamba-hamba kami. Atainahu rahmatan min indina, yang kami beri rahmat karunia dari sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna, dan kami beri dari sisi kami ilmu. Kalau kami maka ladunna, kalau dari sisi aku, sekiranya firman Allah Ta'ala menyampaikan dari sisi aku, maka bahasa Arabnya adalah ladunni. Dan karena inilah kalau saudara mendengar istilah ilmu laduni, itu artinya ilmu yang diperoleh langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagian yang lain terkait dengan pembahasan ilmu ladun ini. Kita membincangkan tentang Nabi Allah Khidir alaihissalatu wassalam. Kisah perjumpaannya dengan Nabi Musa sudah ada pada episode sebelumnya. Bagi yang penasaran bisa kembali scroll episode-episode sebelumnya tentang periode misterius dalam kisah Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Nah, apa yang diajarkan oleh kisah ini? Pertama, Nabi Musa dengan seluruh kemuliaan, keagungan yang Allah Ta'ala karuniakan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, masih diminta untuk dalam tanda petik berguru pada Nabi Khidir alaihissalatu wassalam. Seakan-akan ada kaidah fauqa kulli dhi ilmin alim, di atas yang berilmu ada yang berilmu lagi. Di atas langit selalu ada langit lagi. Walaupun sekali lagi keistimewaan para nabi ini tidak menunjukkan yang satu di atas yang lainnya. Itu yang kita maksud dengan keistimewaan. Pemahaman kita lah yang mengatakan di atas itu kemudian berarti kalau berguru siapa yang lebih utama dan lain sebagainya. Terkadang ini keistimewaan yang sebetulnya dalam keistimewaan ini ada kebersamaan, kemuliaan Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabiullah Khidir alaihissalatu wassalam. Nah, kisah itu diawali dengan permohonan Nabi Musa, adab berguru, adab menuntut ilmu, adab untuk bertemu dengan abdan min ibadina, yaitu Al-Kahfi ayat ke-66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala lahu Musa hal tabi'uka an tu'allimani mimma ulimta rusda. Berkatalah Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, bolehkah aku mengikutimu? Dalam terjemahan sudah menyebut kata Khidir itu, Nabi Allah Khidir alaihissalam. Walaupun Al-Quran tidak menyebutnya dengan pasti, dengan tertulis namanya, tidak. Tapi terjemahan menyebutkannya. Musa berkata kepada Khidir, dan ini adab untuk menuntut ilmu. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusda. Apakah engkau mengizinkan aku untuk mengikutimu? Bolehkah aku mengikutimu supaya engkau ajarkan kepada aku ilmu yang, ini terjemahan Kementerian Agama, supaya kau ajarkan kepada aku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Sebetulnya secara harfiah yang disampaikan Nabi Musa seperti ini. Hal attabi'uka, apakah engkau izinkan aku mengikutimu? Ala an tu'allimani, kiranya engkau ajarkan aku mimma ulimta rusda, dengan apa yang engkau sudah diberi petunjuk tentangnya. Begitu. Jadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa itu ilmu yang akan diajarkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa, atau ilmu yang dimohonkan Nabi Musa dari Nabi Khidir untuk diajarkan kepadanya? Insya Allah kita sambung pada episode yang akan datang. Terima kasih, teriring doa kita semua untuk setiap hajat yang sakit di antara kita. Semoga Allah Ta'ala antarkan kita melalui ujian wabah ini dalam sebaik jalan dan keadaan. Teriring doa kita bagi setiap tenaga medis, petugas aparat, para pejuang keselamatan, semua yang berada di luar, agar kita menjalankan bagian kita dengan tetap berada di rumah. Semoga Allah Ta'ala karuniakan sebaik keberkahan dalam setiap urusan kita dan mereka. InsyaAllah jumpa lagi pada episode berikutnya. Walafu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.